Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Akila dengan NPM 231506170. Di sini saya akan mengerjakan tentang tugas logika, yaitu ngebuat contoh soal. Jadi pertama ada resolusi logika proposisi, di mana soal tersebut adalah masyarakat tidak rindu pulang kampung. Jika masyarakat tidak rindu pulang kampung, maka masyarakat tidak pulang kampung. Masyarakat pulang kampung atau kasus COVID-19 mungkin bertambah atau kasus COVID-19 mungkin bertambah gitu. Nah, jadi pertama kita buat permisalannya dulu di variabel proporsional, yaitu P sama dengan masyarakat rindu pulang kampung. Lalu Q-nya masyarakat pulang kampung. Lalu R-nya kasus COVID-19 mungkin bertambah. Pertama kita ke ekspresi kalogika dulu. Jadi ada pertama negasi P, kedua negasi, jika negasi P maka negasi Q, lalu Q atau R, lalu kesimpulannya R. Lalu bentuk normalnya yang pertama sama dengan ekspresi logika negasi P. Lalu tapi yang keduanya beda. Itu dari negasi P maka negasi Q menjadi P atau negasi Q ini diubah menggunakan material implikasi. Lalu yang ketiganya sama Q atau R. Lalu ke terakhir kesimpulannya itu sebenarnya R. Cuma saya typo gitu. Itu ada typo. Lalu ini ada yang menegasikan kesimpulan. Jadi kan kesimpulannya itu R. Jadi kalau dinegasi ini ya jadi negasi R gitu. Terus di situ ada pohon resolusi yang dibuat dari klausa-klausa ini kan. Terus habis itu pertama ada negasi P bertemu dengan P atau negasi Q itu lebur menjadi negasi Q karena negasi P ketemu P itu habis. Jadi habis itu negasi Q bertemu dengan Q atau R itu lebur jadi R karena negasi Q sama Q itu habis. Nah, R sama negasi R jadi lebur juga dan akhirnya pohon itu diakhiri sama klausa nul jadi argumennya valid. Lalu ada yang kedua itu kalau ada contoh soal itu dibacanya untuk semua X tidak benar bahwa TX atau FX gitu. Nah, jadi kita pertama ke pembuktiannya yaitu benar itu prem satu. Lalu ada ini yang kedua itu tidak benar bahwa TZ atau VZ itu pakai instansiasi universal kan. Habis itu yang ketiga tidak benar bahwa TZ dan tidak benar bahwa VZ itu dia pakai aturan De Morgan. Lalu yang keempat itu tidak benar bahwa TZ itu dia pakai simplikasi itu disederhanakan gitu. Terus habis itu yang nomor 5 untuk semua X tidak benar bahwa TX itu dia pakai generalisasi universal. Lalu ada contoh soal lagi. Yaitu contoh soal pengantar logika predikat. Nah, jadi ini contoh soal ini masih sederhana ya karena itu term sama predikatnya itu masih satu variabel yaitu harimau sama ya mangsa gitu kan. Nah, jadi ada contoh soal semua harimau adalah pemangsa, terus jawabannya itu semua itu dinotasikan A, harimau dinotasikan HX, terus pemangsa dinotasikan PX, terus termnya HX, predikatnya PX, lalu notasi logika predikatnya itu adalah A, HX, implikasi PX. Lalu ada tabel semantik logika predikat, di mana ini tuh kan tiga, awal tiga gini kan. Jadi diturunin dari formulasi ketiga, negasi EX, PX, RX, terus diturunin, terus jabarkan untuk semua X, negasi PX, dan RX yang ini nih. Eh, lalu jabarkan yang X, PX yang ini. Menggunakan aturan instansi ekstensial lalu diperoleh PA. Lalu turunkan dan jabarkan semua X, negasi PX, dan RX menggunakan instansi universal. Kemudian diperoleh negasi PA sama RA ini. Terus jabarkan ini yang paling atas ini. Jadi semua X jika PX maka RX yang itu.
sehingga diperoleh jadi ya itu PARA. Kemudian dipisah menjadi dua negasi yaitu ini negasi PA terus sama yang satu lagi RA gitu. Habis itu dicabangin jadi ada empat terus akhirnya semuanya tertutup karena ini kan PA PA. Nah, terus aturan ini tuh udah ini udah ketutup di sini. Cuma eh, ini kayaknya ini contoh soalnya ada yang ini salah aturan ini udah ketutup kok ya. Nah, ininya benar. Karena kan ini udah ini sama ini. Terus yang ini gitu. Itulah pokoknya. Terus ada resolusi logika predikat di mana ada soal jika seseorang mencintai semua hewan, maka ia mencintai kucing. Lalu yang premis kedua, Alice mencintai semua hewan. Terus kita pertama terjawab premis dan kesimpulan ke dalam logika. Terus habis itu ya kesimpulannya Alice cintai kucing. Kalau nggak salah itu bener nggak sih Alice cinta kucing. Terus habis itu yang kedua dikonversi premis satu ke bentuk klausal. Itu di mana yang pertama itu ada untuk setiap X. Mana sih? Nah, ini untuk setiap X tidak benar bahwa X mencintai semua hewan atau X mencintai kucing. Lalu yang ini untuk setiap X tidak benar bahwa untuk setiap Y bukan hewan atau X mencintai Y atau X mencintai kucing. Nah, terus yang terakhir itu ada untuk setiap X ada Y sedemikian sehingga ya Y adalah hewan dan X tidak mencintai Y atau X mencintai kucing. Lalu ini yang ini itu untuk setiap X ada Y sedemikian sehingga Y adalah hewan dan X tidak mencintai Y atau X mencintai kucing. Lalu itu ada bentuk klausal dari premis. Di mana premis satu itu tidak benar bahwa untuk setiap Y adalah hewan dan X tidak mencintai Y atau X mencintai kucing. Lalu yang premis dua itu untuk setiap Y bukan hewan atau Alice mencintai kucing. Terus itu ada terapkan resolusi, ada proses resolusi itu dari premis dua itu punya untuk setiap Y bukan hewan atau Alice mencintai Y. Terus substitusi Y dengan hewan itu kucing bukan hewan atau Alice mencintai kucing. Terus jadi diasumsikan Alice mencintai kucing. Jadi kesimpulannya Alice mencintai kucing. Lalu ada contoh soal yang kalau nggak salah ini yang terakhir deh. Jadi pertama ada seseorang adalah programmer maka ia mengetahui logika. Seseorang mengetahui logika maka ia bisa menulis kode. Alice adalah programmer. Jadi ini pertama ya diterjemahkan dulu premis kesimpulan ke dalam logika itu. Jadi contoh soal ini ngasilin kesimpulan itu Alice bisa menulis kode nih. Kesimpulan Alice menulis kode. Jadi ada langkah deduksinya. Pertama gunain eliminasi universal pada premis satu dengan X diganti Alice. Lalu yang kedua itu gunain mode eksponen. Nah, ini. Ya sehingga yang mode eksponen itu kesimpulannya yang tahu logik Alice ini nih. Gitu. Artinya Alice tahu logika. Terus habis itu yang ini gunain eliminasi universal sehingga mana eliminasi universal sehingga jika Alice tahu logika maka Alice bisa menulis kode. Lalu yang terakhir ini gunain modus ponen itu di mana dapat disimpulkan nah, Alice bisa menulis kode. Jadi kesimpulannya Alice bisa menulis kode. Dan sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.